was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. Ketika saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sangat penuh tuntutan di bidang konsultan manajemen untuk sebuah pekerjaan yang bahkan lebih menuntut mengajar. Saya mengajar matematika untuk kelas 1 SMP atau kelas 7 di sekolah negeri New York. Seperti guru pada umumnya, saya membuat kuis, saya membuat ujian, dan begitu juga PR. Ketika semua tugas itu dikumpulkan kembali, saya akan memberikan nilai. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. Hal yang mengejutkan bagi saya adalah di mana IQ bukanlah satu-satunya perbedaan di antara siswa terburuk atau terbaik. Beberapa dari mereka yang mempunyai nilai bagus tidak memiliki IQ yang tinggi. Dari beberapa anak yang cerdas malah sebaliknya tidak memiliki nilai yang baik. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Dan ini membuat saya berpikir beberapa hal yang perlu Anda pelajari di matematika SMP itu untuk kelas 1 SMP tentu sangat sulit. Perbandingan, desimal, luas jar-jar genjang, tiap-tiap konsep ini bukannya tidak mungkin, tetapi saya yakin dengan murid saya bahwa mereka dapat mempelajarinya jika mereka dapat bekerja keras dan membutuhkan waktu yang lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. Setelah beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa yang kita perlukan dalam pendidikan adalah pemahaman yang lebih baik tentang murid dan pembelajaran dari sudut pandang motivasi dan psikologi. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Dalam pendidikan, salah satu alat ukur terbaik yang kita ketahui adalah skor IQ. Tapi bagaimana bila keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung lebih banyak lagi pada hal-hal selain dari kemampuan Anda untuk belajar cepat dan mudah. So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? Saya meninggalkan kelas dan pergi ke sekolah
pasca sarjana untuk menjadi seorang psikolog. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dari semua jenis latar belakang yang sangat menantang, dan dalam setiap studi pertanyaan saya adalah siapa yang berhasil di sini dan mengapa. My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Saya dan tim pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba memprediksi kadet mana siapa yang tetap tinggal, siapa yang keluar. Kita pergi ke lomba mengeja nasional dan memprediksi anak mana yang akan maju terjauh dalam kompetisi. Kami mempelajari guru-guru baru yang benar-benar sulit dan bertanya guru mana yang masih akan tetap mengajar pada akhir tahun pengajaran dan siapa yang paling efektif. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. Kami bekerja sama dengan perusahaan swasta dan bertanya siapakah di antara staf penjualan yang akan tetap bekerja dan siapa yang menghasilkan uang terbanyak. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Dalam semua konteks yang berbeda itu, sebuah karakteristik muncul sebagai prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting, dan hal itu bukan kecerdasan sosial, bukan juga penampilan ataupun kesehatan fisik dan IQ, tetapi yaitu tekad. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Tekad adalah semangat untuk tujuan jangka panjang, tekad adalah stamina yang melekat dengan masa depan Anda setiap hari, bukan untuk per hari atau per bulan, tetapi per tahun, dan bekerja dengan keras untuk membuat masa depanmu itu terwujud. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. Tekad seperti lari maraton, bukan lari jangka pendek. Beberapa waktu lalu saya mempelajari tentang tekad di sekolah Chicago. Saya minta ribuan siswa siswa SMP untuk mengisi kuesioner tentang tekad, dan menunggu 1 tahun untuk tahu siapa yang lulus. Ternyata anak yang bertekad akan jauh lebih mungkin untuk lulus. Bahkan ketika saya mencocokkan karakteristik seperti keluarga, nilai ujian, bahkan
seberapa rasa aman siswa atau anak-anak ketika mereka berada di sekolah. Jadi tidak hanya poin di US point atau lomba mengeja nasional, tekad itu juga penting di dalam lingkungan sekolah. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. Bagi saya, yang mengejutkan tentang tekad adalah betapa begitu sedikit yang kita ketahui, betapa sedikit yang ilmu pengetahuan kita ketahui tentang membangun tekad. Setiap hari guru dan orang tua tanya kepada saya bagaimana membangun tekad pada anak, apa yang saya lakukan supaya mereka punya etos kerja yang kuat, bagaimana menjaga motivasi mereka dalam jangka panjang. Jawaban yang jujur adalah saya tidak tahu. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. Bahwa yang saya ketahui adalah bakat tidak membuat Anda memiliki tekad. Data kami menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada banyak individu yang berbakat yang tidak mengikuti komitmen mereka. Dari data kami, tekad biasanya tidak berhubungan dengan bakatnya. Sejauh ini, ide terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun tekad pada anak adalah sesuatu yang disebut pola pikir yang berkembang. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail. Ini adalah sebuah ide yang dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck, dan itu adalah kepercayaan bahwa kemampuan belajar dapat berubah dengan usaha. Dari Dweck menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak, bagaimana otak berkembang dan berubah dalam menghadapi tantangan, mereka lebih tekun ketika mereka gagal. Because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Karena mereka berpikir gagal bukanlah suatu kondisi yang permanen. Jadi pola pikir berkembang adalah ide yang bagus untuk membangun tekad, tapi kita perlu lebih banyak lagi. Dan di sini saya akan mengakhiri ucapan saya, karena di sanalah tempat kita berada. Itulah yang ada di hadapan kita, pekerjaan kita.
kita perlu mengambil ide terbaik kita, intuisi yang terkuat, dan kita perlu menguji mereka. Kita perlu menguji apakah kita berhasil, dan kita harus siap ketika gagal, untuk memulai lagi dari awal dengan apa yang sudah kita pelajari. Dengan kata lain, kita perlu bertekad untuk membuat anak-anak kita lebih bertekad lagi. Terima kasih.